Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah para pahlawan yang dengan mudahnya berhasil mengalahkan serbuan para monster di permukaan kota Z. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man chapter 94 bagian kedua versi Read OPM atau versi manga stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 94 bagian kedua ini, pertempuran melawan asosiasi monster kembali berlanjut. Dan kali ini giliran pahlawan kelas S yang akan andil bagian. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan para pahlawan yang telah mengalahkan para pasukan monster yang muncul. Flashy Fresh merasa ada yang aneh dengan pertempuran tadi, karena musuh yang para pahlawan hadapi terasa amat sangat lemah. Child Emperor berpikir, dalam benaknya dia bertanya-tanya, kenapa asosiasi monster mengirimkan para monster yang lemah? Padahal sudah tahu kalau mereka semua akan dikalahkan. Bocah jenius itu menduga jika tujuan dari asosiasi monster bukan cuma mengurangi stamina dari para pahlawan, dan pastinya ada alasan lain. Tiba-tiba datanglah rombongan kedua dari para monster dengan jumlah yang tidak kalah besar dan dengan level yang lebih tinggi dari serangan pertama sebelumnya. Pahlawan Mikazuki, Feeder, dan Nidorsuta bersiap untuk menghadapi serangan kedua dari para monster tersebut. Akan tetapi, dari arah belakang monster-monster itu muncul salah satu monster yang menyuruh para monster lainnya untuk minggir karena dia ingin menghadapi para pahlawan sendirian. Ternyata monster itu adalah monster Saireshura. Dengan sombongnya, Saireshura berkata jika Lord Orochi dan eksekutif asosiasi monster tidak akan dapat giliran karena yang akan mengalahkan para pahlawan hanya dirinya seorang. Mendengar ucapan tersebut membuat pahlawan Nidorsuta jadi merasa tertantang. Setelah mengenakan jas hitamnya, Nidorsuta bersiap-siap untuk menyerang monster badak itu. Sambil mengayunkan bola besi miliknya, Nidorsuta berlari menyerang, lalu melemparkan bola besinya ke tubuh si monster. Monster tersebut terkena pantulan bola besi secara bertubi-tubi. Akan tetapi, serangan itu tidak berefek sama sekali bagi si monster, bahkan sampai melemparkan bola besi milik Nidorsuta ke udara dengan mudahnya. Lalu secara mengejutkan, monster Saireshura menyerang balik dengan menyeruduk pahlawan tersebut sampai membuatnya terpental. Dengan sombongnya, monster tersebut menilai serangan dari Nidorsuta cuma sebesar 25 poin saja. Melihat bola besi milik Nidorsuta yang masih melayang di udara, dengan sigap Kapten Mizuki berlari dan menangkapnya, lalu melemparkan bola besi tersebut ke arah monster badak itu lagi. Namun lemparan tersebut malah terhenti tepat di tanduk si monster. Dan secara mengejutkan, monster Saireshura melempar balik bola besi itu ke arah Kapten Mizuki sambil berkata jika serangan barusan mendapat poin 30 saja. Beruntung dengan kekuatannya, pahlawan Nidorsuta menghentikan lemparan bola besi itu dan menarik Kapten Mizuki ke belakang untuk menghindari serangan kejut dari si monster. Melihat daya tempur yang begitu besar, pahlawan Nidorsuta meminta pahlawan lainnya untuk mundur karena monster badak satu ini adalah lawan yang begitu tangguh. Namun tiba-tiba dari belakang ada yang menembak monster Saireshura dari titik buta monster tersebut. Ternyata itu adalah serangan dari one shooter. Akan tetapi, lagi-lagi monster Saireshura berhasil menangkis tembakan tersebut dengan tanduknya. Rencananya, one shooter mau menghabisi si monster dengan cara menembak ke arah tanduk dan harapannya untuk menembus tengkoraknya. Namun, di luar dugaan, tanduk si monster jauh lebih keras daripada peluru yang one shooter tembakan. Melihat serangan barusan, dengan sombongnya si monster menilai jika serangan itu cuma 15 poin saja. Setelah itu, monster Saireshura berlari ke arah para pahlawan dan berniat menabrak mereka semua, membuat pahlawan seperti Jeto Nasugai terpental dengan sangat keras. Di sisi lain, pahlawan Sadorigu mencoba menebas kulit dari si monster menggunakan pedangnya. Namun di luar dugaan, serangannya juga sama sekali tidak berefek apa-apa. Kembali lagi, monster Saireshura menilai serangan barusan hanya mendapat 10 poin saja. Monster badak itu terus berlari ke depan. Kali ini di depannya ada pahlawan kelas A peringkat 2, yaitu Iayan yang berdiri sendirian. Dengan berani, Iayan mengeluarkan pedangnya dan mencoba menahan serangan dari tanduk si monster. Sesaat, pahlawan kelas A itu seperti berhasil menahan serangan tersebut. Namun sayangnya tubuhnya terus terdorong ke belakang.
Lagi-lagi dengan sombongnya si monster menilai serangan dari Iayan kali ini sebesar 69 poin. Perlahan dorongan dari si monster dapat Iayan hentikan. Melihat monster Shirashura dapat dihentikan, membuat para pahlawan kelas A sampai kelas C lainnya berlari menyerang si monster satu persatu. Akan tetapi secara mengejutkan, monster Shirashura menghempaskan semua pahlawan yang menyerang itu dengan pukulan secara bertubi-tubi, membuat para pahlawan terhempas dan berjatuhan satu persatu. Wah, kayaknya monster satu ini tuh sulit banget untuk dikalahkan ya guys. Sambil percaya diri, monster Shirashura berkata, tidak ada perasaan yang bisa melebihi kepuasan saat mengalahkan musuh yang menyerang sekuat tenaga. Dari kejauhan ada drone mata milik Gyoro-Gyoro yang memantau pertarungan monster Shirashura melawan para pahlawan. Scene flashback sebentar ke beberapa saat sebelum pertempuran terjadi, di mana monster Shirashura sedang menemui Gyoro-Gyoro. Shirashura bertanya kepada Gyoro-Gyoro, berapa level bencananya sekarang? Gyoro-Gyoro memberitahu monster itu saat dia pertama kali bertemu dengan Shirashura, level bencananya adalah harimau. Namun sekarang level bencana monster badak tersebut telah mencapai level iblis. Gyoro-Gyoro menambahkan jika dia sudah tidak sabar melihat aksi dari monster Shirashura di medan pertempuran nanti. Gyoro-Gyoro merasa kagum dengan perkembangan yang monster badak itu tunjukkan, karena sejatinya sangat jarang terjadi ada monster yang bisa menambah kekuatan yang besar dalam waktu singkat. Oke, scene kembali ke medan pertempuran. Iayan mencoba menebas tanduk dari si monster. Namun meski berkali-kali ia tebas, tak ada satupun tebasan dari Iayan yang membuat tubuh atau tanduk dari si monster lecet. Sambil berjalan maju, monster Shirashura terus menerima tebasan dari Iayan yang tidak berefek itu. Iayan terus mencoba menghadapi serangan dari si monster dengan tebasan pedangnya. Namun justru si monster lah yang semakin lama kekuatannya malah semakin meningkat. Akan tetapi tiba-tiba Atomic Samurai mendekati Iayan. Dia meminta muridnya itu untuk ganti posisi. Kali ini giliran pahlawan kelas S yang akan unjuk gigi. Dengan sombongnya monster Shirashura berkata jika Atomic Samurai adalah pahlawan bodoh kalau ingin mengalahkannya, karena si monster sama sekali tidak melihat aksi dari pahlawan samurai itu dari tadi. Dengan percaya diri, monster Shirashura bersiap menyerang Atomic Samurai dengan pukulannya. Dia juga meminta pahlawan samurai itu untuk mengeluarkan jurus andalannya, biar si monster bisa menilai seberapa besar jurus yang Atomic Samurai keluarkan nantinya. Akan tetapi dengan waktu yang amat sangat singkat, Atomic Samurai cuma menghunuskan sedikit pedang dari sarungnya dan malah mengakhiri pertempuran begitu saja. Lalu dia meminta yang lainnya untuk segera maju, karena di sini urusan mereka sudah selesai. Monster Shirashura merasa kebingungan, padahal pertarungan saja belum dimulai. Tapi entah kenapa Atomic Samurai malah pergi dan mengakhiri pertarungan begitu saja. Si monster protes dan meminta pahlawan samurai itu untuk bertarung dengan serius. Namun dengan santainya Atomic Samurai menoleh ke belakang dan bertanya kepada monster Shirashura, berapa nilai serangannya barusan. Secara mengejutkan, tiba-tiba tanduk dari si monster terpotong. Akan tetapi dia berusaha menahan dan menutupinya. Perlahan tubuh dari si monster mulai menggigil. Dia tidak terima karena tadi Gyoro-Gyoro bilang kepadanya kalau Shirashura telah menjadi monster yang kuat dan bisa melawan pahlawan kelas S. Akan tetapi sambil berkata kepada Atomic Samurai jika nilai serangan barusan adalah 100, secara bersamaan tubuh dari si monster yang begitu tebal dan keras itu hancur berkeping-keping. Melihat monster badak itu mati membuat para monster lainnya maju dan menyerang Atomic Samurai secara bersamaan. Tapi dengan santainya Atomic Samurai menebas seekor monster dengan lidi yang biasa dia gigit. Setelah itu ia menghancurkan semua monster di belakangnya dengan sekali tebasan keras. Serangan telak barusan membuat para pahlawan kelas A sampai kelas C terkejut dan hanya terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Akan tetapi di balik gerombolan monster yang Atomic Samurai kalahkan barusan masih ada gerombolan monster lainnya. Melihat hal itu, Atomic Samurai bersiap untuk melancarkan serangan lanjutan. Namun secara mengejutkan monster-monster tersebut tumbang satu persatu. Ternyata itu adalah serangan kilat dari Flashy Flash. Bahkan membuat pahlawan yang memiliki kecepatan tinggi seperti Sadoringu saja tidak dapat melihat gerakan dari pahlawan berponi itu yang begitu cepatnya. Setelah itu Flashy Flash kembali menebas para monster yang ada dengan tebasan kilatnya. Di sisi lain ada Kapten Mizuki yang mencoba melindungi Gear Spear dari serangan para monster. Namun secara mengejutkan datanglah Super Alloy Darkseid yang malah melindungi mereka berdua. Sambil menoleh ke belakang, Darkseid meminta juniornya yaitu Kapten Mizuki untuk beristirahat sejenak. Karena menurutnya otot juga butuh istirahat yang cukup. Sambil percaya diri dan menunjukkan otot-ototnya yang begitu besar serta mengkilat itu, Darkseid berlari menabrak monster-monster yang ada di hadapannya. Kapten Mizuki yang melihat serangan dari Darkseid itu hanya bisa tercengang. Dia tidak habis pikir, latihan seperti apa yang seniornya lakukan sampai dia bisa jadi kuat seperti itu.
Selanjutnya kita diperlihatkan Pigot yang hanya memakan para monster yang menyerangnya satu persatu. Bahkan rasa laparnya tidak kunjung berhenti meski sudah melahap begitu banyak monster yang ada di hadapannya. Berikutnya ada Buri-Buri Prisoner yang unjuk kemampuan. Dia mencoba melindungi beberapa pahlawan seperti Feeder, Twin Tail, dan Daburu Horu dari serangan para monster. Dengan gagah berani meski hidungnya berdarah, Buri-Buri Prisoner mampu menahan pukulan dari monster yang menyerangnya itu. Dan dia melakukan serangan balik dengan pukulan secara bertubi-tubi, sampai membuat tubuh dari si monster hancur berkeping-keping. Tidak lama setelah itu, Tatsumaki melemparkan Evil Eye di depan Buri-Buri Prisoner. Si monster sudah Tatsumaki kalahkan dan diikat menjadi sebungkus rongsokan, sehingga membuatnya tidak mampu bergerak lagi. Setelah itu, dengan sombongnya, Tatsumaki menghancurkan tubuh dari monster Evil Eye menggunakan kekuatan telekinesisnya, membuat tubuh dari si monster hancur tak tersisa. Di udara ada drone mata milik Gyuro-Gyuro yang sedang memata-matai pertarungan dari semua pahlawan dan menganalisa semua kemampuan pahlawan yang ada. Akan tetapi dengan sigap Child Emperor terbang dan menghancurkan drone mata milik Gyuro-Gyuro tersebut dengan sekali tebas. Kali ini bocah jenius itu tidak akan membiarkan Gyuro-Gyuro menganalisa pertarungan mereka lebih jauh lagi. Namun di dalam markas asosiasi monster, Gyuro-Gyuro yang telah melihat rekaman barusan juga sudah merasa cukup dengan apa yang dia lihat. Walaupun sebenarnya Gyuro-Gyuro juga ingin melihat kemampuan dari King, namun sayangnya pahlawan kelas S itu tidak ikut dalam rombongan para pahlawan tersebut. Dengan percaya diri, Gyuro-Gyuro merasa sudah cukup menganalisa semua kemampuan dari para pahlawan yang akan masuk ke asosiasi monster. Di dekat penasihat asosiasi monster itu muncul 5 monster yang berjalan keluar dengan aura yang sangat berbeda dibandingkan monster-monster pada umumnya. Dan mereka bersiap menghadapi para pahlawan, khususnya pahlawan kelas S. Kelima monster tersebut adalah eksekutif asosiasi monster, guys. Akhirnya para eksekutif asosiasi monster akan terjun ke medan pertempuran. Mampukah nantinya para pahlawan akan mampu menghadapi mereka semua? Lalu bagaimana kabar dari si botak yang udah berangkat duluan itu? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man chapter 94 bagian kedua telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita manga One Punch Man chapter 94 bagian kedua yang ending scene-nya memperlihatkan munculnya eksekutif asosiasi monster yang kali ini akan terjun ke medan pertempuran. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian langsung dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man season 3 selanjutnya.